Indonesia is the most beautiful land in the universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta guru pamong. Perkenalkan, nama saya Wawan Tahir SPD dengan nomor ujian 2022-46755 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang materi ikatan kimia. Lebih spesifiknya yaitu mengenai ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Senang sekali ya kita masih berkumpul lagi pada hari ini diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini itu kita sebagai umat yang beragama ya mengawali pembelajaran pada hari ini. Marilah kita buka dengan sama-sama berdoa. Ya. Untuk doa itu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa ya. Kemudian berikut itu saya akan mengecek kehadiran ya. Saya akan mengecek kehadiran adik-adik. Jadi langsung saja siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua ya? Ya. Arintianu ada ya? Hadir ya? Ya. Oke, soalnya dia tidak hadir lagi. Jadi semuanya hadir. Ya. Semua ya? Ya. Diberikan kesehatan. Selanjutnya adik-adik, sebagai warga negara yang baik, ya, kita harus menjunjung rasa nasionalisme. Nah, bentuk kecintaan kita terhadap tanah air adalah kita buktikan pada hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan berdiri semua. Siap-siap ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Silakan duduk kembali ya. Ya. Baiklah adik-adik. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut sana yaitu supaya kita tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ya. Di sini adik-adik perhatikan baik-baik ya. Ada gambar di situ. Ada gambar apa di situ? Pak Polisi. Pak Polisi ya. Ya. Di situ ada pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Pak Polisi pada gambar pertama? Memberikan apa dia? Makanan ya. Makanan itu dari siapa? Pak Polisi.
konsumsi di gambar kedua, kemudian dimakan bersama. Nah, dari gambar ini merupakan ilustrasi bagaimana dan apa yang harus kita pelajari pada hari ini, materi tentang apa. Ya. Jadi dari gambar ini kita akan mempelajari bagaimana seperti Pak Polis ya, memberikan makanan ke orang lain kemudian beliau makan bersama. Nah, begitu juga yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai materi ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinat. Nanti jawabannya apa hubungannya dengan gambar ini akan terjawab setelah adik-adik mempelajari materi sebentar nanti. Oke ya? Sehingga yang menjadi tujuan pembelajaran, ya, perhatikan baik-baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen rangkap dan ikatan kovalen koordinasi, gitu ya. Kemudian adik-adik, yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menguraikan proses pembentukan ikatan kovalen, kemudian pembentukan ikatan kovalen rangkap dan kovalen koordinasi dengan tepat. Itu tujuan yang kedua. Yang berikut menguraikan sifat fisika dari senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen dengan tepat. Jadi itu tujuan kita. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan karakteristik senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika dengan benar. Nah, ada 4 tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Ya, paham ya? Nah, setelah kita mencapai tujuan ini, maka kita akan menyimpulkan materi. Paham? Paham ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, ke inti dari pembelajaran hari ini, saya minta adik-adik yang tidak ada kepentingannya dengan buku yang kita pakai hari ini itu silakan diatur serajin mungkin. Seperti tas-tas itu diatur ya, tas-tas diatur, sudah ya, sudah diatur. Mana yang sebelah sana sudah diatur ya? Ya. Kemudian pakaian itu dirapikan kembali, pakaian adik-adik. Silakan ya, rapikan ya. Ya, sudah. Nah, sebentar adik-adik itu akan menentukan tujuan dari pembelajaran ini. Paham ya? Kita akan mencapai 4 tujuan pembelajaran ini. Sudah? Sudah ya? Kemudian sebentar pada saat kita mengerjakan soal atau LKPD, itu adik-adik silakan menggunakan buku yang sudah ada. Sudah lengkap buku semua? Ya. Lengkap sini ya? Ya. Oke. Yang sebelah sana? Sudah? Oke ya? Sudah lengkap semua? Ya. Ya, adik-adik, pada minggu lalu ya, Pak Guru sudah bagi kelompok ya. Disampaikan ke grup kelompoknya. Nah, kelompok sudah berubah kelompok ini? Belum. Oh ya, mana yang belum? Coba menyesuaikan saja. Sesuai kelompoknya. Ayo. Oke. Sudah ya? Sudah dulu berkelompok. Nah, adik-adik, karena sudah dulu berkelompok, baiklah, kelompok kan sudah dibagi. Kemudian selanjutnya pada saat materi akan dibacakan, divideokan di dalam video ini ya, maksud saya materinya kalau sudah ditampilkan dalam video, perhatikan baik-baik ya. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan nama tiap kelompok. Ya, jadi ditulis di LKPD nanti itu nama sesuai kelompok. Ini kelompok natrium, ya, kelompok natrium. Kemudian ini kelompok hidrogen, ya. Ini kelompok klorin. Kemudian ini kelompok oksigen. Silakan Mas, kelompok oksigen. Kemudian kelompok helium. Ayo. Helium.
Kemudian ini kelompok neon. Sudah ada nama kelompoknya. Selanjutnya adik-adik perhatikan baik-baik karena sudah ada nama kelompoknya. Kita perhatikan materi ya. Perhatikan baik-baik materinya karena setelah ini adik-adik akan ada permasalahan dalam LKPD yang harus adik-adik selesaikan. Paham? Kita masuk ke materi dulu, pemaparan materi secara singkat. Kestabilan, Perhatikan ya. unsur logam dengan logam cenderung membentuk senyawa ionik melalui pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, di alam ternyata juga banyak senyawa yang terbentuk dari gabungan unsur-unsur non-logam, contohnya oksigen, nitrogen, dan metana. Nah, bagaimana unsur-unsur non-logam tersebut berikatan? Menurut Lewis, atom-atom non-logam dapat membentuk ikatan dengan atom-atom non-logam lainnya melalui ikatan kovalen. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk melalui penggunaan bersama pasangan elektron ikatan, di mana senyawa yang dibentuk dinamakan dengan senyawa kovalen. Pertanyaannya, mengapa ikatan antar atom-atom non-logam tidak melalui serat berikut ini? Nah, ikatan yang pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari atom nitrogen inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Berikutnya, setelah berikatan dengan cara ini, hidrogen dihidrogen menjadi duplet karena memiliki dua elektron valensi. Selanjutnya, jika ikatan kovalen dinyatakan dengan garis, maka ikatan Yaitu tentang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 dengan kovalen koordinasi. Sudah paham ya? Kalau belum paham, ada referensi, ada buku kan? Jadi sebentar pada saat tadi adik mengerjakan LKPD, itu silakan lihat di buku kalau belum jelas di materi tadi atau di internet. Ada HP kan? Atau ditanyakan sama Pak Guru. Selanjutnya, saya akan bagikan LKPD. LKPD saya akan bagikan dari kelompok ini dulu ya. Kelompok natrium, kemudian helium, perwakilan saja. Kemudian kelompok berikut oksigen. Oke, adik-adik, coba seperti biasa ya, perhatikan kembali isi dari LKPD itu ya. Perhatikan baik-baik semua isi dari LKPD itu. Di situ adik-adik ada berbagai macam pertanyaan, entah adik-adik ada disuguhkan juga permasalahan. Nah, tugasnya adik-adik adalah menyelesaikan apa yang ada yang diperintahkan di LKPD itu. Silakan saling membantu ya. Terlebih dahulu tuliskan dulu nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok dan nama kelompoknya. Ayo, silakan saja dari sekarang. Ya, adik-adik. Silakan saja. Ayo. Sudah ya? Ya, nama kelompoknya. Ingat ya, pada saat adik-adik mengerjakan sebentar ada penilaian sikap. Ada penilaian sikap dari saya untuk adik-adik. Jadi apapun yang saya tanyakan itu dijawab. Tapi jawabnya santai ya. Karena itu merupakan penilaian proses yang saya ambil pada penilaian sikap nanti. Ini saya bawa daftar nilainya untuk sikapnya adik-adik. Oke, sebagai nilai sikap. Untuk nilai pengetahuan nanti sebentar. Nanti pada saat terakhir. Oke ya? Oke, silakan saja kelompok ini segera selesaikan. Oke, Fatir, siap-siap ya. Ya, silakan saja. Waktu kita itu pukul 8 ya, perhatikan waktu ya. 8 pukul 9 ya. Pukul 9 lewat sekitar berapa menit? 10.20 ya. Pukul 9 lewat 10 menit itu adik-adik sudah selesai mengerjakan tugas yang ada di LKPD dan selanjutnya kita akan masuk di presentasi. Oke, jadi waktu yang saya berikan itu sekitar mengerjakan LKPD itu sekitar 20 menit. Silakan. Perhatikan waktu sama-sama.
Siapa yang lain ya Pak? Dibuka buku ya? Yang lain buku. Ayo sama-sama semua. Ingat ada penilaian sikap dan saya ya tentang keaktifan adik-adik. Yang lain? Oke, silakan waktu terus berjalan. Segera diselesaikan ya. Saling membantu. Saya mau lihat keaktifan ya masing-masing kelompok karena kalau penilaian sikap itu masing-masing ya, penilaian sikap itu masing-masing. Jadi saya bawa daftar nilai untuk penilaian sikap. Jadi kalau misalnya saya depan ya itu dijawab karena pertanyaan saya mungkin simpel ya. Nanti saya ambil nilai juga sebagai penilaian sikap. Bagaimana sikap adik-adik?
kesimpulan ini sama dengan ini ya, dengan sifat fisis ya, dari ikatan kovalen. Karena di lembaga yang Anda kerjakan sifat fisis dari ikatan kovalen. Silakan saya dibacakan siapa. Perhatikan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semua. Setelah membaca pengantar pada bagian sebelumnya, Perhatikan semua. dapatkah kalian menemukan Perhatikan semua. pengantarnya? Coba tuliskan masalah yang kalian sudah temukan. Mengapa O2 dapat membentuk ikatan padahal memiliki elektron valensi? Keduanya enam dan terlihat susah berikatan. Dilihat bahwa keduanya unsur non-logam dan berbentuk dari unsur-unsur non-logam, berbeda dengan ikatan ion. Ya, jadi itu mereka mengambil jawaban dari permasalahan itu adalah ikatan kovalen terbentuk dari unsur non-logam ya. Ion lokasi dan non-logam. Tepuk tangan dulu untuk logam. Ya. Kita buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, silakan hidrogen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya semua. Kami dari kelompok hidrogen akan menjawab lembaran yang kedua. Tapi ini bukan. Oke, silakan. Ada tulisan itu ya. Untuk nomor 1, sekarang perhatikan rumus
kovalen. Oke, terakhir kita akan mendengarkan kesimpulan, ya, kesimpulan daripada materi yang ada di LKPD ini. Ini kesimpulan dari LKPD ya. Itu dari kelompok Helium. Silakan, Helium. Kalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Helium akan memaparkan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena yang ketiga pada umumnya mempunyai titik leleh dan titik gigi yang rendah. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, setelah kesimpulan ya, tepuk tangan dulu. Ya, nanti semua kelompok itu sudah memaparkan ya, sudah memaparkan hasil kerja kelompok itu perwakilan. Karena kalau kita memaparkan semuanya, waktu tidak cukup. Makanya di masing-masing kelompok mewakili satu pekerjaan. Oke ya? Oke, setelah itu kan sudah dipaparkan semua. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada? Oh iya, Adik-Adisa, silakan. Perhatikan semua. Ada yang ingin ditanyakan ya dari semua materi itu. Mungkin masih ada yang mengganjal ya. Pak Guru, ikatan kovalen dilihat dari pengertiannya kan ikatan yang terjadi akibat pemakaian elektron bersama, Ya. sama saja dengan ikatan ion. Kira-kira apa yang membedakannya? Oh, jadi perbedaannya ya. Dia masih bingung dengan yang dipaparkan tadi ya. Ada yang bisa? Ada? Oh iya. Siapa ini namanya? Oh iya, yang menjawab ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik saya dulu. Menurut saya, perbedaan dari jenis unsurnya, ikatan ion terjadi antara logam dan non-logam, sedangkan kovalen keduanya non-logam. Oke. Siapa? Oke. Ya, cuma itu ya. Ya. Jadi sudah dijawab. Kenapa perbedaannya ada dua bisa ya. Terjadi antara unsur, kalau dia ikatan ion itu logam dengan non-logam. Kalau kovalen itu logam dengan non-logam dengan non-logam. Ya, paham ya? Oke. Ya. Jadi sudah semua ya, sudah jelas ya? Ya, baiklah adik-adik. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan berikut ya. Kegiatan berikut itu tentang, karena kita sudah memaparkan semua materi ya. Kita sudah memaparkan semua materi, kita sudah mendengarkan semua pemaparan dari teman-teman, maka kita akan tiba ya. Kita akan tiba pada kegiatan berikut ya. Kegiatan berikut yaitu menyimpulkan ya, menyimpulkan seluruh materi yang ada atau yang kita pelajari pada kita pelajari tadi ya, semua. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya. Oh iya, ada, silakan. Adik. Adik siapa yang ada Lialis ya? Oke, kesimpulan dari materi hari ini yaitu ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama. Sedangkan ikatan kovalen koordinat hanya satu unsur yang menyumbang elektron. Terima kasih. Oke. Berarti Adik-Adisa itu, adik-adik juga memperhatikan. Jadi dia menyimpulkan, ada kesimpulannya tadi kan? Saya akan menambahkan kesimpulan itu. Jadi ikatan kovalen itu terjadi karena adanya pemakaian ya, adanya pemakaian elektron bersama dan terjadi pada unsur apa tadi? Non-logam dengan non-logam. Oke, kemudian ikatan kovalen itu ada tiga. Ikatan kovalen tunggal, ikatan dua, dan ikatan tiga. Kemudian adik-adik, ikatan kovalen berikut itu ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang terjadi di mana pasangan elektron digunakan hanya berasal dari satu atom saja. Jadi kenapa saya tampilkan gambar yang tadi ya, Pak Polisi kasih makanan sama seorang anak, kemudian di gambar kedua itu mereka makan bersama. Jadi terjawab sudah ya gambar tadi itu. Itu makanan berasal dari siapa? Pak Polisi. Ya, jadi Pak Polisi itu diibaratkan kalau di ikatan kovalen dia yang menyumbangkan elektron. Nah, kemudian Pak Polisi yang makan tadi makan bersama itu berarti
maksud dari ikatan kovalen koordinasi. Jadi elektron berasal dari satu atom saja dan dipakai bersama. Itu kan tadi makanan tadi berasal dari part koleksi, kemudian dimakan bersama-sama. Sudah ya, sudah paham ya? Oke, adik-adik, setelah ini silakan disingkirkan dulu buku semua. Kita akan masuk evaluasi. Saya akan evaluasi. Siapkan HP semua, ya. Ya, saya akan bagikan link, ya. Silakan. Sebentar, saya akan bagikan link dulu. Ini link buku evaluasi ya. Silakan saja ya. Sekali lagi jangan ada yang saling menyontek atau cerita. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Yang belum cepat selesaikan. Yang sudah selesai silakan diam. Tidak usah menoleh ke kiri ke kanan, karena ini saya ambil untuk nilai pengetahuan. Ya. Oke, sudah selesai? Mana yang belum? Alia sudah? Ini kalau yang di sini sudah semua? Kan di mana itu ya? Oke, kalau sudah selesai, perhatikan dulu semua. Alhamdulillah ya. Sudah ya? Tangan dulu untuk semua. Ya. Terima kasih karena adik-adik sudah bisa menjawab. Ya, nanti urusan benar dengan keliru itu kita akan lihat hasilnya. Saya juga belum memeriksa karena ini melalui Google formulir, maka dia akan terbaca secara otomatis. Grafiknya juga ada. Ya. Itu saja, adik-adik, karena kita sudah melaksanakan evaluasi, ya, maka dan terima kasih, ya, terima kasih atas partisipasinya adik-adik mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, sekali lagi saya minta tepuk tangan, ya, terima kasih. Adik-adik luar biasa semua, ya, luar biasa semua, dan saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang senang? Ya. Oke, terima kasih karena senang. Seru ya? Mantap sekali. Oke. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk materi berikutnya tentang berkumpul. Nanti akan dipelajari dilihat saja materinya, ya. Itu materi kita untuk minggu depan. Ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.